Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya membacakan bacaan Injil hari ini, itu rasanya agak deg-degan di hati gitu ya. Tapi saya yakin, seperti yang dikatakan oleh pemazmur hari ini, bahwa sabda Tuhan itu adalah sungguh-sungguh kebenaran yang menyukakan hati setiap orang. Saya mau tanya, Bapak Ibu setuju nggak dengan itu? Yang dikatakan oleh pemazmur hari ini. Setuju kan? Setuju. Saya juga setuju. Tetapi saya lihat tadi ketika saya bacakan bacaan Injil itu, di mana kata-kata Yesus ini cukup keras bukan? Saya lihat di wajah Anda ada beberapa orang langsung merengut gitu ya. Mungkin merasa kalau saya mungkin seperti yang dikatakan dalam kitab suci itu mungkin saya sudah tidak punya tangan, saya sudah tidak punya kaki, saya mungkin sudah tidak melihat lagi kali. Tapi saudara-saudari, memang begitulah sabda Tuhan untuk membaharui hidup kita. Begitulah sabda Tuhan untuk membuat sebuah transformasi batin di dalam hidup setiap orang yang mau mengikuti. Harus ada sebuah pembaharuan dalam diri kita bila hidup kita ini mau sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Inti dari bacaan Injil hari ini itu adalah ingin mengingatkan para murid dan kita semua bahwa hidup menjadi seorang Kristiani itu adalah hidupnya dapat diteladani. Baik secara spiritual maupun secara moral, hidupnya dapat menjadi contoh bagi orang lain. Sehubungan dengan ini kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesus, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Tidak ada pelita yang dinyalakan lalu ditaruh di bawah gantang. Tidak, tapi ditaruh di atas supaya menerangi semua orang di sekitarnya. Garam harus memberikan cita rasa. Cita rasa Kristiani itu adalah cinta kasih. Ada dampak baiknya, ada nilai plusnya yang diberikan pada sekitar, yang dapat diteladani, dicontoh, yang dapat diwarisi dari dirinya sendiri. Maka selalu dikatakan dalam kitab suci dan ajaran gereja bahwa hidup Kristiani yang hanya menjadi batu sandungan itu tidak pantas untuk dihidupi. Saudara-saudari yang terkasih, maka Yesus hari ini juga begitu tegas kepada para muridnya, jika tanganmu membuat kamu berdosa, jika matamu membuat engkau berdosa, jika kakimu membuat engkau berdosa, saya perhalus, kurangilah abaikanlah. Jangan dituruti. Karena lebih baik orang bermata satu, orang tangan satu, kaki satu, tapi masuk ke dalam kerajaan surga daripada utuh semuanya, tetapi kita tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Kita justru masuk ke dalam yang bukan surga, atau dalam kitab suci dikatakan masuk ke dalam neraka, di mana kita tidak mengalami Allah, tidak mengalami kasih untuk selama-lamanya. Dan ini sangat ditegaskan kembali oleh Santo Paulus kepada jemaat di Filipi, yang berkata kepada kita oleh surat Rasul Yakobus, yang mengingatkan kita bahwa rezeki yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah milik kita, tapi pada saat yang sama itu memiliki nilai sosial. Bahkan Paulus itu dengan tegas mengatakan, hai orang-orang kaya, dengan sedikit nada yang agak menegur, orang bisa hidup hanya dengan kekayaannya, lalu dia menjadi sangat egois dengan itu semua. Maka kitab suci selalu mengingatkan bahwa kekayaan itu baik, tetapi kekayaan yang menutup hati orang untuk berbagi dengan sesamanya, maka ia akan binasa dengan kekayaan.
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita selalu menyadari mengapa kitab suci dan gereja itu selalu mengingatkan kita tentang hal ini, tentang kekayaan ini. Mamon dan Allah itu dua hal yang berbeda. Tidak boleh manusia memilih dua-duanya, tetapi manusia harus mengutamakan yang satu, tentunya mengutamakan Allah. Mengapa sedemikian keras kitab suci, gereja sedemikian gencar untuk mengajak umatnya supaya menyadari hal ini? Karena benar yang dikatakan oleh kitab suci, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Cinta akan harta. Bukannya tidak baik, baik. Tetapi ketika itu menjadi merasuki kita, mengikat kita, bahkan menutup hati seseorang untuk berbagi dengan sesamanya, maka itulah menjadi membuat kita ini hidup jahat. Menjadi jahat Bapak Ibu. Mungkin perkataanmu tidak jahat. Mungkin perbuatan kita sehari-hari tidak jahat. Tetapi hati kita menjadi jahat karena tidak memikirkan orang lain. Karena tidak peduli pada lingkungan. Allah dari dirinya sendiri adalah berbagi. Kita tahu bahwa Allah itu menjadi manusia karena Allah ingin solidar dengan kita manusia. Allah telah mengambil keputusan itu, Allah menjadi manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa adalah ungkapan Allah yang paling dalam untuk berbagi dengan manusia. Dan lebih jauh lagi yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi, ini adalah ekspresi kasih Allah yang berbagi. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita diingatkan hidup kita ini dipersembahkan, dikuduskan, dan dipecah-pecah untuk dibagikan. Dan setelah dibagi, ternyata hidup kita tidak pernah kekurangan. Hidup yang diberkati dan dibagikan selalu menghasilkan kelimpahan di dalam diri orang yang beriman. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Keuskupan Agung Jakarta menyelenggarakan kolekte untuk Vincentius ini adalah gerakan yang menolong kita, menolong Anda semua untuk menghadirkan wajah Allah lewat karya-karya kerasulan karitatif di tengah gereja dan masyarakat. Semoga hati Bapak Ibu tetap terketuk, terbuka untuk berbagi. Saya sih yakin bahwa kita, orang-orang Katolik itu, banyak orang berkata, mudah berbagi, mudah memberi, baik uang ataupun bentuk yang lain. Tapi saya ingat juga pada saat yang sama, uskup mengatakan bahwa ternyata itu adalah bagian dari diri kita yang memang secara kodrati kita mau berbagi. Tapi perlu juga kita lihat saudara-saudari bahwa kita cenderung mau memberi, tapi kita tidak mau merasakan apa yang mereka rasakan. Maka kalau kita sekarang ini di Keuskupan Agung Jakarta membuat solidaritas dan subsidiaritas, ada satu nilai penting di dalamnya untuk diingatkan kepada kita bahwa kita selain memberi sesuatu kepada orang lain, tapi lebih dalam juga turut merasakan apa yang mereka rasakan. Ada unsur empati. Salah satu yang dikutip adalah apa yang Paus Fransiskus sampaikan pada waktu itu, apakah engkau hanya memberi uangmu, memberi barangmu pada orang lain, ataukah kamu juga menyalam tangan orang itu misalnya. Bukan untuk membuat kita supaya seolah-olah kita menghabiskan banyak waktu untuk saudara-saudara yang membutuhkan itu, bukan soal itu. Tetapi bagaimana kita turut merasakan apa yang juga orang lain rasakan, itu semangatnya. Saya bisa saja memberi uang secukupnya pada orang lain, saya tidak mau tahu apa urusan orang itu, bukan? Bisa saja. Saya memberi makan pada orang lain, ya sudah, tapi saya tidak mau tahu apa yang dialami di situ. Lebih dari situ saudara-saudari, kita ternyata perlu juga untuk turut merasakan apa yang saudara-saudari kita yang mereka rasakan. Sebentar lagi
arah dasar subsidiaritas dan solidaritas ini sudah selesai. Tahun depan kita akan memasuki arah dasar yang baru, namanya kepedulian lebih pada saudara-saudari kita yang miskin dan berkebutuhan khusus. Semoga saudara-saudari, hatimu, hati saudara-saudara, hati saya, hati kita bersama boleh selalu dikobarkan oleh hati Allah yang berbagi ini. Mari kita syukuri segala sesuatu yang baik yang Tuhan beri pada kita. Mari kita juga syukuri bahwa kita adalah untuk orang lain, saudara-saudari kita yang membutuhkan. Tuhan memberkati.